Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TK Matematika SD. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 6. Coba dipahami dulu soalnya ya. Nah, di sini soalnya Pak Harno setiap bulan menerima gaji sebagai karyawan di sebuah perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Nah, sebanyak 0,05 bagian dari gajinya itu disedekahkan ya. Mungkin ini terlalu baik Pak Harno. Nah, kemudian seperempat bagian untuk biaya pendidikan, 40% untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya itu ditabung ya. Ini berapa persennya atau berapa perbagian ini kita belum tahu. Nah, sekarang bagusnya kalau kita cari dulu satu per satu ya. Ya, kita harus cari dulu berapa rupiah yang disedekahkan, berapa rupiah untuk pendidikan, berapa rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, dan berapa rupiah untuk yang ditabung. Nah, sekarang kita cari satu-satu di sini untuk sedekah dulu ya. Nah, di sini kan dikatakan sedekah itu 0,05. 0,05 itu berarti sama saja dengan, karena ini dua angka di belakang koma ya, berarti bisa dituliskan dalam bentuk 5 per 100 ya. Karena 1, 2, 2 angka di belakang koma atau 2 nolnya. Dikali dengan 5 juta. Ini. Ya. Nah, caranya ini supaya mudah, angkanya mudah dihitung, angkanya tidak terlalu besar. Kita boleh coret dulu dua nolnya ya. Ini dua nolnya dicoret, ini juga dua nolnya dicoret seperti itu. Itu bisa ya. Nah, kemudian kita langsung kalikan saja. 5 kali 5 itu 25, dibagi dengan 1, 20, 25. Tinggal dihitung nolnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini sama dengan 250.000 ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian untuk pendidikan. Pendidikan itu seperempat bagian. Kita singkat saja dengan P. Seperempat berarti ya, seperempat dikali dengan 5 juta. Ya. Nah, ini tinggal kita lakukan pembagian ya. 5 juta dibagi 4 dapatnya 1.250.000. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari kita singkat dengan K. 40% atau 40 per 100 dikali dengan 5 juta, berarti ini sama dengan yang tadi ini ya. Kita boleh coret dulu dua nolnya seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan 4 dikali 5. 4 kali 5 itu 20. Kemudian kita hitung nolnya yang belum dicoret tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sama dengan 2 juta ya. Nah, berarti kita sudah bisa hitung berapa sisanya yang ditabung. Ya, jadi sisa untuk ditabung sama dengan tinggal diperkurangkan saja ya. Ya, awalnya kan 5 juta. Ini diperkurangkan dengan 250.000. Ya. Dikurangi lagi dengan 1.250.000. Dikurangi lagi dengan 2 juta. Ya, berarti ini berapa hasil akhirnya? 5 juta dikurangi 250.000 itu 4,7 ya. Coba kita coret-coret di sini. Nanti ada semua bantu dicoret-coret. Dicoret diperkurangkan dengan pengurangan bersusun. Nanti ada semua mendapatkan hasil 4.750.000. Kemudian 4.750.000 ini diperkurangkan lagi dengan 1.250.000. Atau coba kita langsung ya. Tidak apa-apa, ini kita bantu saja. Diperkurangkan dengan 1.250. Ini 00, ini kemudian 0, 5 kurang 5. 5 kurang 5, 0. Ini dapatnya 5. Ini 3. 3.500.000. Kemudian diperkurangkan lagi dengan 2 juta ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah 1.500.000 ya. Berarti sisanya untuk ditabung adalah 1.500.000. Nah, coba kita lihat. Ini bagian gaji yang ditabung adalah 1.500.000, ini benar. Kemudian bagian gaji untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.
Coba kita jumlahkan. Untuk pendidikan itu kan 1250. Ya. Ditambah dengan kebutuhan sehari-hari itu 2 juta. Ini kalau kita jumlahkan dapatnya 3.250.000. Sesuai dengan yang di sini. Berarti ini benar. Kemudian gaji Pak Harno untuk ditabung itu 3/10 bagian. Nah sekarang apakah 3/10 dikali 5 juta sama nilainya dengan 1.500.000? Coba kita hitung. 3/10 dikali dengan 5 juta. Sama dengan, nolnya kita coret dulu ya, 1 seperti ini. Kemudian 3 dikali 5 itu 15. Itu nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1.500.000 sesuai dengan yang kita hitung manual tadi. Berarti pernyataan ini juga benar ya. Semoga bisa paham. Ini coretan-coretannya mungkin tidak beraturan. Nanti adik semua coba dirapikan kembali gitu ya. Oke, kita mau lanjut ke soal nomor 7. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 7 ini soalnya, Bu Rina memiliki toko kelontong. Toko tersebut dikunjungi beberapa penjual untuk memasok dagangannya. Penjual roti ini berkunjung tiap 4 hari, kemudian penjual telur ini berkunjung tiap 5 hari. Pada 1 Agustus kemarin 2025 ini, kedua penjual ini bersama-sama mengunjungi toko. Yang ditanyakan adalah siapa nama penjual rotinya? Oh bukan. Yang ditanyakan adalah tiap berapa hari penjual roti dan penjual telur ini berkunjung bersama-sama ke toko. Ini soalnya bisa menggunakan KPK gitu ya. Ini kan ditanyakan tiap berapa hari penjual roti dan penjual telur itu berkunjung bersama-sama. Berarti ini kan tiap 5 hari, di sini tiap 4 hari, di sini tiap 5 hari. Dikalikan saja ya, 4 kali 5 itu ya dapatnya 20. Jadi jawabannya di sini delta. Kalau kita mau hitung manual seperti ini konsepnya. Ini kan penjual roti itu kan berkunjung 4 hari ya. Berkunjung tiap 4 hari. Jadi awalnya itu 4 hari, kemudian ditambah-tambah 4 saja. 8, 8 tambah 4, 12. Tambah 4 ini 16, tambah 4 itu 20. Kemudian untuk penjual telur itu berkunjung tiap 5 hari. Ini 5, 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5 itu 20. Nah, dia ketemu di hitungan 20 tiap 20 hari. Ya. Oke. Coba kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan. Ya, nomor 8 ini kelanjutan dari soal nomor 7 yang tadi. Ya. Tapi ini tanggalnya nanti itu tanggal berapa mereka ketemu lagi. Ya. Awalnya itu kan 1 Agustus 2025. Berarti 20 hari kemudian itu ini ditambah dengan 20 hari berarti 21 Agustus ya. Ini benar. Oke. Nah, kemudian kira-kira untuk 20 hari kemudian itu tanggal berapa di bulan September? Itu di tanggal 10 September 2025 ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dengan pernyataan ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Silakan. Ya, nomor 9 adalah ini tentang sifat-sifat pada bangun datar. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ada mempunyai 4 sisi, kemudian sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, dan kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kira-kira bangun datar yang mana yang memiliki keempat sifat tersebut? Ya, apakah bilah ketupat, atau layang-layang, jajar genjang, atau persegi? Nah, ini bagusnya kalau kita munculkan dulu gambarnya seperti ini. Coba kita cek satu per satu. Yang pertama bilah ketupat ya, ini untuk bagian A. Bilah ketupat ini mempunyai 4 sisi, ini benar memenuhi sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Yang berhadapan itu misalkan ini dengan yang ini sejajar. Kemudian ini juga dengan yang ini sejajar. Berarti ini
memenuhi. Yang ketiga, ya, sudut yang berhadapan sama besar, ya. Sudut-sudut ini yang berhadapan sama besar, betul ya. Ini sama dengan yang ini, kemudian yang di sini juga sama besar dengan yang di sini. Nah, sehingga yang ketiga ini memenuhi. Yang keempat adalah kedua diagonalnya tidak sama panjang. Untuk diagonal dari belah ketupat itu sama panjang pemirsa, ya. Sama panjang diagonalnya. Jadi yang ini sama panjang dengan yang di sini. Sehingga ini yang keempat tidak memenuhi, ini salah, ya. Yang berikut untuk layang-layang yang bagian B ini. Ya. Yang pertama adalah mempunyai 4 sisi benar. Yang berikutnya yang kedua adalah sisi yang berhadapan sejajar. Yang berhadapan itu yang ini dengan yang di sini tidak sejajar ya. Jadi tidak memenuhi sifat yang kedua. Salah langsung. Yang kecil adalah jajar genjang. Bangunnya seperti ini. Coba kita cek yang pertama dulu. Mempunyai 4 sisi benar. Yang kedua adalah sisi yang berhadapan sejajar. Ini dengan ini sejajar. Kemudian yang ini dengan yang ini sejajar juga. Berarti memenuhi sifat kedua. Yang ketiga, ya, sudut yang berhadapan sama besar. Ya, ini sama dengan yang di sini. Sifatnya jajar genjang seperti itu. Kemudian yang ini juga sama besar dengan yang di sini. Oke. Kemudian yang keempat, ya, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Betul ya. Diagonal yang di sini tidak sama dengan diagonal yang di sini, tidak sama panjang. Berarti ini memenuhi. Berarti bisa kita langsung kunci jawabannya. Kunci ya. Jawabannya adalah Charlie, ya. Oke, semoga bisa paham untuk nomor 9. Next, nomor 10. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 9, perhatikan gambar berikut. Manakah susunan kubus yang dilihat dari depan tampilannya seperti gambar di samping? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Ini kalau kita perhatikan, yang sesuai dengan gambar dari samping ini adalah gambar yang ini dengan gambar yang itu. Ya, ini salah.